Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, NIM 2008 10145, program studi teknik sipil kelas A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisa struktur 2 metode matriks, di mana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Batomi Masgode STMT. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu analisis struktur metode matriks. Analisis mekanika struktur guna menghitung gaya dalam struktur, momen geser, normal, perpindahan, deformasi, di mana perhitungan penyelesaian menggunakan metode matriks, sehingga sangat cocok dan mudah diselesaikan dengan bantuan komputer. Kemudian yang kedua itu pemodelan struktur. Guna memudahkan dalam analisis, maka struktur yang ditinjau dapat sederhana menjadi model diskrit. Model diskrit diperoleh dengan membagi struktur menjadi unsur-unsur elemen atau batang, di mana setiap elemen dibatasi oleh titik kumpul atau titik simpul node. Baik, ini adalah gambar-gambar dari bentuk pemodelan struktur. Ada balok atau beam, rangka, terus portal atau frame, grid atau balok silang. Kemudian yang penentuan data titik simpul node, terjadi perubahan. Yang pertama itu terjadi perubahan sifat bahan atau material. Yang kedua, terjadi perubahan geometri struktur. Ketiga, tempat bekerja gaya terpusat atau perubahan pembebanan. Baik, ini adalah gambar di samping. Kemudian penjelasannya itu jenis perpindahan atau deformasi dapat dilihat dari nomor 1 yaitu normal, yang kedua geser, yang kemudian yang ketiga itu momen lentur, kemudian yang keempat momen puntir. Ini adalah contoh gambar di samping, dapat kita lihat bagaimana itu proses gaya perpindahan deformasi menggunakan gaya normal, geser, momen lentur, dan momen puntir, dapat dilihat di gambar di sebelah. Baik, ini adalah perpindahan deformasi struktur, translasi dan rotasi. Baik, untuk yang selanjutnya itu aljabar matriks. Matriks suatu arai, matriks atau suatu arai persegi panjang yang di dalamnya terdiri atas komponen bilangan pembentuknya. Baik, ini adalah contoh matriks di mana M adalah banyaknya baris, N adalah banyaknya kolom. Baik, ini adalah tipe matriks. Yang pertama itu matriks baris, kemudian yang kedua matriks kolom. Contohnya dapat kita lihat yaitu kalau matriks baris dia memanjang ke samping, kalau matriks kolom dia memanjang ke bawah. Kemudian yang ketiga yaitu matriks bujur sangkar, atau yang bagian pertama itu matriks diagonal, atau angkanya semua komponennya 0 kecuali pada diagonal utamanya, seperti pada gambar. Kemudian upper triangular matrix, semua komponen di bawah diagonalnya umumnya 0. Dapat kita lihat seperti pada gambar, di mana yang berisi angka itu hanya di atas. Kemudian yang ketiga, matriks bujur sangkar, sama seperti sebelumnya tadi. Yang di bawahnya itu matriks simetris. Suatu matriks A dikatakan simetris jika A transpos atau A IJ sama dengan AJI. Contohnya seperti di bawah, buat kita lihat. Kemudian matriks satuan unit matriks adalah matriks satuan, adalah matriks skalar di mana komponen diagonalnya satu. Matriks ini juga disebut matriks identitas dan umumnya dinotasikan dengan I atau 1, angka 1. Kemudian band matriks. Band matriks adalah matriks bujur sangkar N kali N, di mana komponennya yang bukan 0 dikelompokkan dan membentuk jalur komponen diagonal. Dapat kita lihat seperti pada gambar yang di bawah. Kemudian selanjutnya operasi matriks. Operasi matriks sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedua, perkalian matriks. Kemudian yang ketiga itu hipermatriks. Yang keempat, transform matriks. Nah, contohnya seperti pada gambar yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jika transform pada gambar A pangkat P atau A transpos. Yang selanjutnya itu beberapa sifat yang berhubungan dengan transpos matriks. A transpos dan kurung A transpos, di luarnya transpos lagi sama dengan A biasa. Kemudian selanjutnya matriks A ditambah matriks B
dalam kurung transpos sama dengan A transpos ditambah matriks B transpos. Kemudian matriks A kali matriks B ditranspos matriks matriks A kali matriks B transpos itu sama dengan B transpos dikali matriks A transpos. Baik, analisa struktur metode matriks, fleksibilitas dan kekakuan. Pengertian fleksibilitas dan kekakuan yaitu hubungan antara action dan displacement punya peranan yang sangat penting dalam analisis struktur metode fleksibilitas dan kekakuan. Untuk gambarnya dapat kita lihat pada slide. Kemudian rumusnya juga dapat kita lihat pada slide. Untuk displacement equation D sama dengan F kali A. Untuk action equation A sama dengan S kali D. Untuk selanjutnya kekakuan langsung, sistem koordinat lokal dan global. Untuk rumus K lokal transpos ke K ke matriks K global. Untuk rumusnya, untuk rumus matriks transport untuk portal bidang dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk matriks transpos untuk rangka bidang dapat dilihat juga pada gambar di slide. Nah, ini adalah dasar pembentuk matriks kekakuan. Baik, selanjutnya matriks kekakuan elemen prime portal bidang koordinat lokal. Untuk contohnya seperti pada slide, untuk matriks kekakuan elemen terus atau rangka bidang koordinat lokal, untuk rumusnya dapat kita lihat pada slide. Untuk contoh analisa struktur rangka bidang, nah ini adalah contoh soal, yaitu diperlihatkan dalam gambar 5,5 berikut sistem penomoran dalam gambar 5.6 sampai gambar 5.6 setiap elemen batang terbuat dari material elastis linear yang sama dengan sama dengan 2.100 kg cm kubik dan luas penampang A sama dengan 68,4 cm kubik. Struktur rangka batang secara keseluruhan hanya mempunyai 2 derajat kebesaran DOF pada komponen vektor 3 dan 4, sedangkan pada kedua perletakan tidak ada komponen vektor yang bebas, jadi tidak ada translasi sama sekali. Nah, ini adalah langkah pertama, kemudian langkah kedua dan langkah ketiga. Gambarnya itu dibagi untuk memudahkan kita. Dapat kita lihat pada slide. Oke, selanjutnya untuk rumus yang tadi, untuk rumusnya itu kita gunakan rumus seperti sebelumnya yang telah dijelaskan. Kemudian ini adalah cara penyelesaian matriks kekakuan elemen dan matriks secara penyelesaian matriks secara menggunakan kekakuan elemen, kemudian menggunakan rumus matriks transport elemen. Selanjutnya itu jawaban selanjutnya sama dengan ini adalah sambungan dari jawaban yang tadi. Kemudian untuk matriks kekakuan elemen dan koordinat global, rumusnya K matriks K sama dengan T transpos TI transpos K matriks K dikali matriks T transpos matriks T I. Untuk KS-nya itu dapat dilihat ini adalah hasil dari jawaban untuk soal tadi. Untuk matriks kekakuan global dapat kita lihat pada kolom pada slide. Ini adalah hasil dari soal sebelumnya. Kemudian dari persamaan atau dari soal tadi, ini adalah jawabannya. Untuk matriks kekakuan global dapat kita lihat pada tabel. Kemudian langkah selanjutnya itu setelah didapatkan matriks kekakuan global, maka langkah selanjutnya itu lakukan persisi matriks K global di nodal bebas dan nodal perletakan manipulasi rangka program untuk membentuk KFF yang sudah dibahas sebelumnya dan contoh framework. Selanjutnya itu untuk dari persamaan KFF
Di sini sudah didapat KFF-nya, kemudian dibawa ke di langkah ketiga, di mana yaitu setelah lanjutan di titik B bebas diketahui dapat dicari gaya dalam setiap elemen melalui persamaan, yaitu seperti rumus pada slide dapat kita lihat di bawah di nomor 3. Kemudian selanjutnya setelah nomor 3 didapat, maka selanjutnya ke nomor 4, yaitu matriks lanjutan T trans T atau matriks TI dan XF adalah matriks lanjutan yang kemudian ditransformasikan dalam sistem koordinat global ke sistem koordinat lokal. Di sini tidak ada beban yang diterima oleh elemen batang sehingga P0 sama dengan 0, sama untuk mencari gaya elemen menjadi PI kat matriks KI dikali dalam kurung matriks TI dikali XF. Baik, ini adalah untuk hasil besar gaya dalam setiap elemen. Dapat kita lihat di gambar. Kemudian setelah didapat besar gaya dalam setiap elemen, selanjutnya itu besar reaksi peletakan yang dicari. Rumusnya itu pada gambar atau pada slide dapat dilihat. Kemudian setelah didapat rumusnya, maka hasilnya itu pada slide pada gambar berikutnya dapat dilihat besarnya reaksi peletakan, kemudian dihitung, jika didapat hasilnya seperti pada slide. RB sama dengan 2.500 3,333 minus 12,516,667. Kemudian setelah didapat, maka hasil perhitungan dari gaya dalam elemen dan reaksi peletakan kemudian digambar dalam rangka batang seperti yang diperlihatkan dalam gambar 5.10. Tanda negatif dipakai untuk menyatakan gaya elemen bersifat tekan, positif untuk gaya elemen yang bersifat tarik, di mana negatif. Jadi untuk tanda negatif itu untuk menyatakan elemen yang bersifat tekan, kemudian untuk positif yang bersifat tarik. Jadi ini adalah untuk memeriksa keseimbangan pada titik B, maka didapatlah seperti pada slide. Sigma H 10 tambah 4,167 dikali 3 per 5 dikurang 20,833 dikali 3 per 5 sama dengan 0. Sigma vertikal 20 dikurang 4,167 dikali 4 per 5 dikurang 20,833 dikali 4 per 5 sama dengan 0. Dinyatakan setimbang. Maka dikasih tanda, maka tulis OK. Kemudian periksa kesetimbangan seluruh struktur sigma vertikal. Baik, saya ulang. Periksa kesetimbangan struktur, maka dapat sigma F P 20 dikali dikurang 3,33 dikurang 1,667 sama dengan 0, maka setimbang. Kemudian sigma FH atau horizontalnya gaya atau sigma horizontal untuk sigma FH sama dengan 10 ditambah 2,50 dikurang 12,50 sama dengan 0, maka akan setimbang karena dia bernilai 0. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.